Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus menerus kita bersyukur pada Allah atas begitu banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua yang kalau kita hitung-hitung maka Allah sendiri sudah singgung dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan bisa kita hitung nikmat yang berlimpah dari mulai kita bangun tidur sampai hari ini saya dan teman-teman semua berada di tempat yang masing-masing dengan segala kebaikan dan kemahamurahan Allah yang Dia berikan kepada kita hari ini. Maka alhamdulillah adalah sebuah kata yang sangat pantas yang harus sering kita ucapkan, sehingga dengan situ kita merasakan motivasi yang luar biasa dari Allah atas begitu besar rahmat kasih sayang yang Dia berikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita hidup dalam penuh kebaikan dan mati pun dalam kebaikan yang berlimpah dari Allah. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada uswah kita, manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya, semuanya Allah sempurnakan. Manusia yang mungkin dibandingkan dengan seorang manusia yang pernah Allah ciptakan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang mungkin disebutkan dalam Al-Quran untuk gantengnya luar biasa, tapi gantengnya Nabi Yusuf itu ya tidak hanya sepertiga dari gantengnya atau tampannya Nabi. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita mendapatkan sosok manusia yang dijadikan uswah. Dan Allah sendiri sudah memberikan informasi itu kepada kita. Bahkan Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat azim, tinggi, mulia. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, jazakumullah khair atas undangan hari ini untuk bisa berbagi dengan teman-teman di Wardah, kakak-kakak di Wardah. Ya, tadi saya nyebut kakak-kakak, kakak Dewi, kakak Dini, kakak apa lagi. Ya, saya alhamdulillah jadi adik hari ini kan, jadi tampak lebih muda. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, sesuai dengan tema hari ini ya, mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk menyampaikannya tentang healthy soul for healthy future. Jadi sebenarnya ini topik yang sangat-sangat inti dalam kalau kita bicara tentang kesehatan. Karena lagi-lagi konteksnya atau mungkin konsep dasar kesehatan dalam Islam itu memang dimulai dari jiwa, dari hati, dari ruh dulu yang baik gitu kan. Maka kalau kita bisa menelaah ini semua atau bisa menerapkan ini semua, maka insya Allah masa depan. Jadi masa depan seorang mukmin itu apa? Tidak lain tidak bukan adalah alam kuburnya, gitu kan. Jadi kalau ditanya apa masa depan kita? Ya pertama, kalau boleh saya katakan, kesuksesan seorang mukmin itu atau orang beriman itu adalah dia matinya baik, husnul khotimah. Bebas atau selamat dari fitnah kubur atau azab kubur, masuk surga, ketemu Allah, ketemu Rasul. Itu standar suksesnya, selesai gitu kan. Jadi kalau sudah ngerti itu, maka jiwa, hati, ruh itu tuh memang harus diisi terus-menerus ya. Karena selama ini banyak orang ya, kita mungkin kalau dalam Islam, dalam konteks Islam ya, kalau kita bicara tentang suatu, sekarang banyak orang tanya ke saya, dokter bagaimana caranya supaya jantung saya sehat, bagaimana caranya supaya lambung saya sehat, bagaimana caranya saya hidup, bagaimana, dia tanya banyaknya bagaimana. Padahal kalau pertanyaan itu saya cut dan saya munculkan satu pertanyaan sederhana, mengapa Anda tidak sehat? Maka terjawab semua bagaimana tadi. Jadi kalau Islam ya lebih banyak membahas mengapanya. Jadi mengapa sekarang orang kayak satu sisi mungkin dunia sosmed menimbulkan dunia internet segala macam menimbulkan empati, simpati seperti itu yang luar biasa gitu kan. Tapi sisi lain ada hal yang kita mungkin harus pahami baik-baik. Di situ ada banyak kekakuan atau kerasnya hati atau bahkan matinya hati seseorang yang diakibatkan oleh karena banyaknya sampah-sampah yang masuk ke hatinya. Maka kita bicara healthy soul kan. Ya. Tidak heran Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, zaman dulu kalau kita lihat orang-orang zaman dulu tuh gampang banget nangis gitu kan. Saya tuh kadang-kadang cemburu banget dengan mereka. Nangis itu bukan karena
mungkin mobil hilang, motor hilang, atau rumah kebakar. Bukan karena itu, tapi ada yang mereka menangis bahkan ketika mereka kehilangan kesempatan untuk sholat sunnah. Gitu lah. Mereka menangis karena apa? Karena kehilangan kesempatan untuk sholat tahajud. Mereka menangis karena ada hari-hari dalam kehidupan mereka ya terlewatkan kebaikan. Bapak Ibu bayangkan seorang Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu cicitnya, berarti cicitnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, itu waktu dia setiap berwudu itu ya. Jadi ini saya ngomong ini bukan saya seperti mereka, enggak, kita jauh banget dari mereka. Tapi maksud saya itu kita sekarang belajar dari bagaimana hidup mereka itu begitu luar biasa keterikatan mereka dengan akhirat. Jadi Ali itu Bapak sekalian, ya cicitnya Ali bin Abi Thalib ini, itu setiap wudu itu orang selalu lihat mukanya itu pucat gitu kan. Setiap wudu gitu kan. Ada orang bertanya pada Ali dari kepada beliau gitu kan rahimahullah, mengatakan ini kenapa wajahmu pucat? Ya. Ali mengatakan bahwa tahukah kau dengan siapa tahukah engkau dengan siapa selepas ini aku akan berhadapan? Berarti kita mau sholat gitu kan. Subhanallah kan, mikir itu kayak begitu. Ini kadang-kadang ya, kalau kita lihat zaman sekarang, Bu sekalian, Masya Allah, ada orang kadang-kadang ya dengan mungkin keterbatasan atau mungkin sengaja atau tidak, bahkan maka adabnya dengan Allah saja kurang gitu kan. Ketika sholat pakai baju kaos misalkan. Orang zaman dulu tuh sekalian, kenapa mereka bisa besar? Karena emang ya jiwa, hati dan iman mereka tuh terikat sangat luar biasa dengan apa tuh namanya, dengan apa ya, dengan akhirat, dengan Allah gitu kan. Jadi subhanallah. Jadi kalau sudah ngerti mengapa saya bisa sakit kayak begini. Misalkan sekarang kita bicara tentang banyaknya wanita yang susah punya keturunan, banyaknya wanita yang anxiety, kecemasan, banyaknya wanita yang mensnya bermasalah, segala macam penyakit kewanitaan, kayak bahasa saya itu kayak penyakit batuk pilek flu gitu kan. Jadi mencari perempuan sekarang yang mensnya itu benar itu susah gitu loh. Coba lihat. Pertanyaannya, why gitu kan? Kenapa bisa kayak begitu? Kan kenapa bisa kayak begitu? Ternyata kalau diusut-usut ini perjalanan panjang. Itu mulai dari hamilnya ibunya, apa yang dikonsumsi ibunya, apa yang dipikirkan ibunya. Jadi panjang banget ceritanya. Kalau kita bicara ke depan generasi, katakanlah kita bicara sebulan, mungkin kalau lebih luas itu peradaban, dengan keadaan seperti ini Bapak-Ibu sekalian, ya satu persatu sudah mulai tampak bibit-bibit itu ya. Tapi sisi lain kita lihat masih banyak lagi PR yang harus kita ubah. Ya. Maka kalau sudah ngerti ini semua why-nya kenapa kayak sekarang, kenapa jiwa hati, sebulan mungkin hati ya biar gampang gitu kan, hati itu begitu keras karena mungkin terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bicara, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur. Itu kan salah satu penyakit hati. Maka ulama-ulama menyebutkan dalam buku Tazkiyatun Nafsnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia mengatakan bahwa 5 hal yang menyebabkan hati itu keras ya. Banyak makan, banyak tidur, banyak tertawa, panjang angan-angan ya. Hal-hal seperti itu yang jadi, dan sekarang itu kan jadi kayak sarapan. Ya, kalau saya katakan ya bagi Anda yang akhwat-akhwat di sini, jangan sampai tertawa tuh terbahak-bahak gitu kan, karena itu akan melemahkan hati. Itu hadisnya begitu. Ya. Kalau hatinya lemah, jiwanya lemah, rapuh, dia nggak kuat dengan cobaan-cobaan nanti. Ya, nggak kuat dengan cobaan. Itu sebabnya nanti kita akan bahas bagaimana solusinya dalam Islam dan bagaimana cara menanganinya secara syar'i lah seperti itu. Dan itu ternyata mudah sekali. Ya. Ada seorang yang mengeluh pada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah ya radhiyallahu anha. Dia mengatakan Aisyah gitu kan, seperti itulah. Hatiku keras kata dia. Aku punya penyakit kata orang tersebut, hatiku itu keras dia bilang. Maka Aisyah mengatakan itulah salah satu penyakit yang sangat-sangat berat gitu kata Aisyah mengatakan seperti itu. Lalu jawaban dia apa? Bukan disuruh makan jahe, kunyit, bukan. Aisyah cuma mengatakan, ya, pertama kunjungilah orang sakit, kata Aisyah. Yang kedua, hadirlah jenazah. Lihat orang meninggal. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga kata Aisyah radhiyallahu anha, pergilah ke pemakaman atau ke kuburan. Nah, jadi kalau boleh saya katakan nih, teman-teman brand ambasadornya
Wardah ini ya, semoga Allah berkahi Wardah dan Allah jauhkan dari segala macam fitnah ya insya Allah. Mungkin salah satu rihlahnya Anda adalah datang ke kuburan. Rihlah, datang ke kuburan. Ya. Atau mungkin menjenguk orang sakit, karena disitulah nanti hatinya kita akan ibarat kata hati yang keras tadi perlahan akan dibuka oleh Allah, ya. Kemudian diganti. Hati itu sejati kan lembut, dia gampang berubah sebenarnya.